Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat kan ya? Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Tetap semangat belajarnya ya. Baik, anak-anak, kita masih memasuki kompetensi dasar yang ketujuh ya, yaitu menerapkan penyimpanan arsip sistem abjad, kronologis, geografis, nomor, dan subjek. Hari ini adalah minggu yang kelima atau pertemuan yang kelima. Yang akan kita bahas adalah sistem nomor atau numeric filing system. Anak-anak, materi ini panjang ya, jadi ibu membagi ke dalam 3 video. Dan ini adalah video yang kedua. Pada video yang pertama, ibu menyampaikan materi tentang sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor 2 ya. Sekarang kita akan membahas tentang sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor seri atau nomor urut. Untuk video yang ketiga nanti tentang sistem penyimpanan arsip berdasarkan terminal digit. Anak-anak, kita perhatikan PPT berikutnya. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor seri atau urut ya. Jadi ini digunakan untuk surat yang berkisar 1000 sampai 10.000 arsip atau surat. Kemudian penomorannya itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian untuk sistem penyimpanan arsip ini kita tidak bisa lepas dari buku nomor. Nah, apa itu buku nomor? Yaitu buku yang berisi nomor-nomor yang sudah digunakan sebagai nomor koresponden atau nama dalam sistem nomor. Nama koresponden yang dapat diberi kode nomor adalah jika surat atas nama tersebut sudah lebih dari 5 surat ya. Jika belum sampai 5 surat, maka belum bisa diberikan nomor atau diberikan kode C yang berarti surat campuran atau file campuran. Untuk contoh daftar klasifikasi nomor seri adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini. Ini 1 sampai 100 ini kode laci ya. Jadi nanti lacinya itu ditempeli nomor kode 1 sampai 100. Kemudian ini 101 sampai 200. Nanti laci berikutnya misalkan 201 sampai 300 dan seterusnya. Kemudian kita lihat di sini untuk kode guide-nya ya, ini 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 30 sampai 31 sampai 40 dan seterusnya sampai pada 91 sampai 100 gitu ya. Kemudian untuk hanging foldernya kita lihat di sini ya. Ini 11, 12, 13, 14 dan seterusnya sampai 20. Nah, kemudian nanti untuk guide berikutnya adalah 21 sampai 30. Kemudian untuk hanging foldernya 31, 32, 33 dan seterusnya. Paham ya nak ya? Sedangkan untuk laci yang 101 sampai 200 maka nanti guide-nya 101 sampai 110 dan seterusnya. Ini contoh satu laci ya. Ini kebetulan nomornya adalah 151 sampai 300 ya. Jadi nanti surat-surat yang mempunyai nomor 151 sampai 300 ini disimpan di laci ini ya. Kemudian untuk kode guide-nya kita lihat di sini ya. Ini ada tulisan 151 sampai 160. Nanti ada kode guide berikutnya adalah 161 sampai 170. Kemudian nanti 171 sampai 180 dan seterusnya sampai 291 sampai 300 gitu ya. Kita balik lagi ke sini nih. Untuk guide 151 sampai 160 maka nanti foldernya ditaruh di belakang guide itu berupa angka 151, 152, 153 sampai dengan 160 gitu ya. Kemudian yang di belakang guide 161 sampai 170 nanti adalah surat-surat yang diberi nomor 161, 162, 163 sampai dengan 170. Begitu seterusnya ya. Baik anak-anak, sekarang kita melihat contoh surat yang sudah diberi kode ya. Nanti bagaimana cara kita menemukan surat tersebut di tempat pengarsipan. Ini surat ya, kodenya 102
ya. Ini menunjukkan bahwa surat ini disimpan di laci 101 sampai 200, kemudian pada guide 101 sampai 110. Guide-nya nanti bisa terdiri dari 101 sampai 110, 111 sampai 120, 121 sampai 130 dan seterusnya sampai 191 sampai 200 ya. Kemudian untuk foldernya, folder itu di belakang guide 101 sampai 110 itu berapa saja nomornya? Yaitu nomor 101, 102, 103 dan seterusnya sampai 110 gitu ya. Baru memulai lagi dengan guide yang kedua tadi. Kemudian di sini ada kartu indeks ya. Ini surat dari Alicia Nandari, maka kita indeks menjadi Nandari Alicia, kita kasih kode NA. Kemudian ini ada nomor suratnya 102 sama dengan nomor yang dituliskan di dalam surat tersebut. Jadi kalau mau menemukan surat itu harus tahu dulu nomor kodenya, bisa dilihat dari kartu indeksnya. Ini contoh lain dari sistem penyimpanan dengan menggunakan nomor seri atau urut ya. Dalam laci ini ada 3 laci. Laci yang paling atas kita beri kode 1 sampai 100, kemudian yang kedua 101 sampai 200, yang ketiga 201 sampai 300. Kita ambil satu laci ya. Ini laci kodenya 1 sampai 100 ya. Kemudian guide-nya berapa? Guide-nya itu berarti 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20, kemudian 21 sampai 30 dan seterusnya, yang terakhir 91 sampai 100 gitu. Kemudian untuk kode hanging foldernya itu di belakang guide 1 sampai 10 ini adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 10 ya. Kita lihat di sini 1, 2 dan seterusnya sampai dengan 10. Untuk guide 11 sampai 20 adalah kode hanging foldernya 11, 12, 13 dan seterusnya sampai 20. Begitu seterusnya ya. Kemudian yang B, jenis-jenis peralatan dan perlengkapan dalam nomor seri atau urut. Yang pertama adalah filing cabinet ya. Ini dalam satu laci dapat menampung sampai sebanyak 5.000 surat ya. Namun untuk mempermudah penyimpanan dan pengambilan arsip sebaiknya diisi dengan 3.500 sampai 4.000 arsip saja ya. Berarti untuk menyimpan 10.000 surat diperlukan 3 laci filing cabinet ya. Biasanya satu filing cabinet itu mempunyai laci 3. Kemudian untuk guide-nya diperlukan sebagai pembatas ya. Di belakang guide ditempatkan beberapa folder, kurang lebih 10 folder. Satu folder berisi 25 surat ya. Berarti satu laci memuat 150 folder, sehingga diperlukan 10 guide setiap lacinya. Kemudian untuk hanging folder, satu laci itu dibutuhkan 150 hanging folder. Berarti dibutuhkan sekitar 450 hanging folder untuk menyimpan arsip sebanyak 10.000 lembar. Yang D, kartu indeks ya. Ini dibuat sebanyak jumlah nama koresponden atau arsip yang disimpan ya. Jika jumlah surat dari satu koresponden sudah lebih dari 5, maka kode surat baru dibuat satu indeks. Kemudian kalau belum mencukupi 5, maka diberikan kode C yang berarti campuran. Yang E, buku nomor. Kita lihat ya. Ini ada tanggal, ada nama, ada nomor file. Misalkan tanggal 10 Januari 2013. Suratnya berasal dari Muhammad Galih Prasetyo. Nomor filenya 100 misalnya gitu ya. Jadi nanti ini disimpan pada laci 1 sampai 100. Kemudian tanggal 15 Februari 2013 dari Muhammad Aryo Wibisono, nomor filenya 101. Nomor file ini artinya nomor yang ditulis dalam folder ya. Yang ketiga 25 Maret, namanya Dinda Nur Aisyah, ditaruh di belakangnya Muhammad Aryo Wibisono, diberi nomor kode 102 dan seterusnya ya.
C. Prosedur penyimpan arsip dengan sistem nomor seri. 1. Memeriksa berkas ya. Jadi seperti biasa diperiksa dulu apakah surat-suratnya itu sudah diberikan tanda-tanda atau kode-kodenya, misalnya deponer, file, dan seterusnya. Kemudian diindeks, menentukan nama koresponden dari surat atau arsip yang disimpan. Kemudian diindeks sesuai peraturan mengindeks ya. Kemudian mengkode, diberikan kode C jika jumlahnya belum mencapai 5. Jika jumlahnya lebih dari 5, maka baru diberikan kodenya. Kemudian disortir, jika jumlah suratnya banyak, maka perlu disortir untuk dipisah-pisahkan. Kemudian ditempatkan sesuai dengan kode yang tertera di dalam surat tersebut. Kalau surat itu belum 5 yang tadi diberikan kode C, maka sementara disimpan di laci yang berkode C atau campuran. Cara menemukan kembali arsip dengan menggunakan sistem nomor seri atau urut ya. 1. Cari kode urut arsip tersebut jika sudah diketahui. Jika belum, maka dilihat pada kartu indeksnya berapa nomor yang dimaksud. Yang kedua, carilah arsip tersebut pada tempat penyimpanan sesuai dengan kode nomor arsip tersebut. 3, 4, 5 maksudnya begini. Jika arsip itu sudah diketemukan, maka berikanlah lembar pertama kepada petugas arsip untuk menjadi pegangan bagi petugas arsip. Kemudian petugas arsip memberikan lembar pinjam arsip yang kedua beserta suratnya kepada peminjam. Kemudian untuk lembar yang ketiga disimpan sebagai arsip pada declare file. Anak-anak, untuk tugas pada pagi hari ini adalah buatlah daftar klasifikasi nomor urut seri pada laci nomor 201 sampai 300 ya. Ini beserta guide-nya dan foldernya. Kemudian silakan dikumpulkan di classroom. Anak-anak, silakan kalian ulangi lagi ya materi pada pagi hari ini, karena ini perlu konsentrasi yang khusus, dan apabila ada yang belum jelas kalian boleh menanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Anak-anak, ibu akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.